Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Jabah, NIM 4041801, akan menyampaikan pemahaman terkait dengan gelombang otak, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, serta bagaimana aturan main pikiran. Pikiran sadar merupakan bagian dari pikiran seseorang yang mempunyai tugas melakukan analisa dan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat rasional. Sifat dari pikiran sadar adalah kritis, tempat ingatan jangka pendek. Pikiran sadar ini berpengaruh besar terhadap seluruh kehidupan manusia, seperti sikap, kepribadian, tingkah laku, kebiasaan, cara berpikir, dan kondisi mental seseorang hanya sebesar 12%. Fungsi dari pikiran sadar yaitu mengidentifikasi setiap informasi yang masuk, membandingkan data yang sudah ada, menganalisis data yang baru masuk, dan memutuskan data yang akan disimpan atau akan dibuang. Selanjutnya, pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar ini berkaitan dengan memori jangka panjang, kebiasaan, kepribadian, emosi, intuisi, persepsi, kreativitas, kepercayaan, dan nilai. Sifat pikiran bawah sadar ini adalah netral. Pikiran bawah sadar berisi sejumlah pengalaman, pemahaman, dan penalaran dari lahir hingga saat ini. Pikiran bawah sadar ini berpengaruh besar dalam pembentukan perilaku, sekaligus respon-respon yang kita pilih saat terjadi suatu stimulus dari luar. Kaitan dengan pikiran manusia, gelombang otak tentu berhubungan erat dengan proses berpikir manusia. Gelombang otak adalah sarana untuk diterimanya pesan penting dari luar oleh alam bawah sadar. Alat untuk mengukur gelombang otak adalah elektroensefalogram atau biasa disingkat EEG. EEG yaitu alat yang mampu memvisualisasi gelombang manusia ke dalam bentuk grafik. Gelombang otak terdiri dari 4 macam. Yang pertama, gelombang beta, yaitu gelombang otak yang terjadi pada saat seseorang mengalami aktivitas mental yang terjaga penuh. Yang kedua, gelombang alfa, yaitu gelombang otak yang terjadi pada saat seseorang mengalami relaksasi dengan gejala mata tertutup. Yang ketiga, gelombang theta, yaitu gelombang otak yang terjadi pada saat seseorang mengalami tidur ringan. Yang keempat, gelombang delta, yaitu gelombang yang paling lambat, sering dihubungkan dengan kondisi tidur yang sangat dalam. Selanjutnya, aturan main pikiran kita. Ada 7. Yang pertama, setiap pikiran atau ide menyebabkan refleksi fisik. Yang kedua, harapan dalam pikiran kita cenderung menjadi kenyataan. Yang ketiga, imajinasi lebih dahsyat daripada pengetahuan. Yang keempat, setiap ide yang masuk ke dalam alam bawah sadar, ide tersebut akan tersimpan sampai terganti dengan yang baru. Yang kelima, setiap sugesti yang diberikan selaras dengan sugesti selanjutnya. Yang keenam, emosi negatif akan cenderung mempengaruhi perubahan fisik Anda bila dibiarkan bertahan cukup lama. Yang terakhir, ketika berurusan dengan pikiran bawah sadar dan fungsinya, semakin besar upaya di pikiran sadar, semakin kecil respon pikiran bawah sadar.